Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak melakukan majelis, dan insyaallah seluruhnya untuk kebaikan kita bersama. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dan kita berbicara tentang bagaimana kesempurnaan salat bagi setiap muslim ketika dia melaksanakan salat tersebut. Yang kita gunakan adalah buku Fiqh Ibadat Al-Musawwar karya Dr. Abdullah Bahammam hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan as-salatu ibadatun azimah. Salat adalah ibadah yang sangat agung. Yatawajjahul muslim fiha biqalbihi wa badanihi ilallahi ta'ala. Salatnya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, maka tubuhnya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan dengan gerakan-gerakan salatnya, mulai dari takbiratul ihramnya, mulai dari rukuknya, sujudnya dan seluruh perbuatan anggota badannya, dan juga biqalbihi, dan juga dengan hatinya. Tidak cukup hanya sekedar gerakan anggota tubuh, tidak hanya cukup sekedar ucapan lisan, tapi hatinya dihadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang akan mendatangi salat maka perlu memperhatikan beberapa hal agar salat yang dia laksanakan salat yang sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, beliau sebutkan, Dr. Abdullah Bahammam hafizahullah taala mengatakan al-ikhlas. Yang pertama adalah jaga keikhlasan kita. Jaga niat kita. Ketika kita salat, maka pastikan hati kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi zat yang sudah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita dan mengabulkan setiap doa kita, dan suatu saat akan mewafatkan kita. Maka pastikan niatnya ikhlas. Jangan sampai niat ketika dia beribadah dicampuri dengan niat-niat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan perintah ikhlas itu dalam surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah cukup dengan beribadah saja? Enggak. Tapi mukhlishina lahuddin, ibadahnya dia betul-betul berikan hatinya, berikan seluruh persembahan tersebut mukhlis, ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang. Tidak ada keinginan untuk dianggap oleh orang sebagai nih, orang saleh itu siga kieu salatna. Maka tidak ada keinginan. Kalau di Indonesia itu kan agak sedikit berbeda ya. Ketika dulu kita daurah dengan Syekh Mukrin di salah satu tempat di Bandung ini, beberapa dai di Bandung diundang mengadakan daurah dengan beliau. Beliau menyebutkan mudah bagi kita untuk mengikhlaskan niat dalam ibadah-ibadah wajib. Termasuk contoh yang beliau sebutkan apa? Salat berjamaah di masjid. Maka kita sampaikan, ya Syekh, di Indonesia itu beda. Tidak semua kaum muslimin datang waktu salat wajib ke masjid. Terkadang masih ada dalam hati keinginan untuk dipuji orang. Ketika kita dari rumah berangkat menuju masjid, sebagian kaum muslimin ada yang tidak ke masjid. Laki-laki, seorang muslim tidak ke masjid, ketemu di jalan. Ketika muncul dalam hati kita, ya saya mah ke masjid. Nulain mah henteu, hati-hati. Ini tanda kalau niat kita tidak ikhlas. Kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain dan kita menganggap kita adalah orang yang ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah, tapi kita dengan cara menganggap diri kita lebih baik, lebih bersih, orang lain dianggap sesuatu yang tidak baik. Walaupun betul itu seperti itu, tapi bukan berarti kita muncul merasa perasaan lebih baik dari yang lainnya. Karena ikhlas itu ketika dia beribadah kepada Allah tidak ada bedanya dilihat orang dan tidak dilihat orang, sama saja. Ini ciri-ciri orang ikhlas kan begitu.
Ikhlas itu ibadah hanya untuk Allah saja dan makhluk tidak berpengaruh. Makanya ciri-ciri ikhlas yang disebutkan oleh para ulama kita, apa salah satu cirinya, Pak? Cirinya, ciri seseorang yang tidak ikhlas, ketika dia beribadah dengan kualitas yang baik, dia melakukan ibadah-ibadah dengan kualitas yang baik kalau dilihat orang. Kalau orang tidak ada di hadapannya, kualitas ibadahnya beda. Kualitas ibadahnya lebih rendah. Maka jika demikian, pertanyakan keikhlasannya. Contoh, ketika kita sholat qobliyah atau sholat ba'diyah di masjid. Di masjid ada orang. Kemudian kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Sholat apapun, qobla zuhur atau ba'da zuhur, ba'da maghrib atau qobla subuh dan lain sebagainya. Ketika kita sholat, di masjid ada orang. Kemudian kita sholatnya tumak ninah. Gerakannya tumak ninah, bacaannya dengan bacaan yang tartil. Tapi ketika kita sholat sendirian, kemudian kita sholatnya cepat, lebih cepat dibandingkan sholat ketika dilihat orang. Atau bahkan kita meninggalkan sholat, bisa jadi. Ketika di masjid dilihat orang, kemudian dia sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Kalau di rumah, dia tidak lakukan itu. Maka jika ada perbedaan, apa yang dilakukan ketika dilihat orang, dengan apa yang dia lakukan ketika tidak dilihat orang dalam masalah ibadah, maka lihat kembali keikhlasannya. Benar nggak kita ibadah niat karena Allah? Ataukah kita ibadah niatnya untuk disebutkan oleh orang, si bapak ini mah rajin, ke masjidnya rajin, sholat qobliyahnya rajin, baca Qur'annya rajin. Maka jika demikian, maka kita harus meneliti kembali, betul nggak kita ibadah itu ikhlas karena Allah, ataukah ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka ini yang pertama, ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna ketika niatnya ikhlas. Yang kedua, yang beliau sebutkan adalah isbaghul wudu. Ketika sholat kita ingin sempurna, maka pastikan dan perhatikan wudu kita. Pastikan wudunya wudu yang sempurna. Mulai dari mencuci tangannya, berkumur-kumur istinsyak dan istinthar, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke sikunya, mengusap kepalanya, mencuci kaki sampai ke mata kakinya. Pastikan wudunya sempurna. Kenapa? Kalau wudu tidak sempurna, maka sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sah dari sholat. Sebagaimana lihat ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi menyebutkan, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang ketika kalian melakukan amal ini, yamhullahu bihil khataya, Allah hapuskan dosa-dosa dari kita. Siapa dari kita yang tidak berdosa, jemaah sekalian? Seorang suami kadang berdosa kepada istrinya ketika dia berpikiran jelek kepada istrinya, memarahi istrinya dari kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh istrinya. Nyari kunci motor, nyari kunci mobil, kemudian dia cari-cari di meja, nggak ada. Kemudian dia bilang pada istrinya, mah, mana kunci? Sok nyimpen teh di mana wae, nggak bereskeun teh atuh di tempat yang benar. Marah-marah kepada istrinya, ini udah kesiangan, ini harus pergi ini. Ribut dia cari-cari, mencari kunci sambil memarahi istrinya. Ternyata ketika dia ngodok sakuna, kunci teh di no jaket. Dia sudah memarahi istrinya, padahal dia yang lupa nyimpan di jaketnya sendiri. Subhanallah, bukankah ini sebuah kezaliman? Memarahi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dages kagok. Gengsi, suami mah biasanya begitu teh. Sudah tahu salah, nggak mau minta maaf. Nah, ini hati-hati. Bukankah ini sebuah dosa? Seorang anak kadang dia berdosa kepada orang tuanya. Orang tua meminta sesuatu, kemudian dia tidak memenuhi keinginannya, padahal dia mampu. Atau terkadang dia ada celetukan kata-kata yang terkadang menyelekit ke dalam hati orang tua. Terkadang orang tua kepada anaknya ada dosa juga. Menuduh anaknya melakukan sesuatu padahal dia tidak anaknya. Dicarekan budaknya padahal bukan kesalahan anaknya. Bukankah ini sebuah dosa? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki dosa. Maka dengan amal ini bisa dihapuskan itu dosa. Maka Nabi mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, apakah ingin aku tunjukkan
Dengan satu amal, amal tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa yarfa'u bihid darajat. Selain itu, mendapatkan derajat yang Allah tingkatkan derajat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Keutamaan dihapuskan dosanya, ditinggikan derajatnya. Apa yang dikatakan oleh para sahabat ketika Nabi mengatakan demikian? Bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat dengan metode nanya. Kan biasanya salah satu di antara metode pengajaran ketika kita mengajar, salah satunya apa? Bertanya. Ketika kita bertanya, orang yang kita tanya, murid-murid yang kita tanya itu tahu jawabannya, mereka akan merecall kembali. Memori yang dia tahu jawaban tersebut, dia akan sebutkan, oh pertanyaan ini jawabannya adalah ini. Orang yang tidak tahu jawaban, maka dia akan berpikir, pertanyaan ini apa ya jawabannya, semakin penasaran dia. Kemudian ketika gurunya menyampaikan, barulah dia akan serap begitu banyak ilmu dari yang disampaikan oleh gurunya. Kenapa muncul kepenasaran? Orang yang tidak tahu penasaran, orang yang sudah tahu kemudian dia merecall kembali. Tahu jawabannya seperti apa. Ini yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan apa? Isbaghul wudu. Bismillah. Beliau mengatakan amal yang harus dilakukan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat adalah isbaghul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang sulit. Apa yang dikatakan kondisi yang sulit? Hiya masyaqqa 'alal insan min bardin wa nahwihi. Yang disebutkan kondisi yang sulit adalah kondisi yang tidak normal seperti biasa. Ketika berwudu misalkan cuaca sedang dingin. Tapi dia tetap menyempurnakan wudunya walaupun dalam kondisi cuaca dingin. Kalau di sini makanya dinginnya masih standar ya. Di tempat wudu kita kan dinginnya masih biasa. Coba kalau kita suatu saat ke tempat yang dingin, dulu mah Lembang Pak ya. Lembang dulu dingin, gak tahu sekarang sudah mulai agak berubah dinginnya. Tengah hari bolong saya pernah ke Lembang, kemudian berwudu ketika akan sholat zuhur. Itu memegang air itu, dinginnya siga cai kulkas Pak. Ketika kumur-kumur ngarui kan. Saking dinginnya. Maka kondisi seseorang tetap menyempurnakan wudunya, menyela-nyela jarinya, menyela-nyela janggutnya, menyela-nyela jari kakinya, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, maka ini termasuk amalan yang bisa menghapuskan dosa dan juga bisa meninggikan derajat. Yang kedua, amal apa itu? Kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Apa yang dimaksudkan memperbanyak langkah ke masjid? Apakah karena rumahnya di sana, datang ke masjid nguriling heula ka luhur, balik deh ke bawah? Ataukah bagaimana? Maka jawabannya tidak. Disebutkan kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, yang dimaksudkan apa? Sering datang ke masjid. Waktu-waktu sholat datang ke masjid, thalabul ilmi datang ke masjid, sering datang ke masjid. Kasratul khuta ilal masajid yang dimaksudkan banyak-banyak datang ke masjid untuk ibadah, thalabul ilmi dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau langkahnya ingin banyak nguriling heula, mau datang ke masjid nguriling heula ke tempat lain supaya langkahnya banyak, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah sering datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah ataupun untuk menuntut ilmu. Wantidharus shalah ba'da shalah, dan termasuk menghapuskan dosa dan meninggikan derajat adalah menunggu sholat setelah selesai sholat. Apa yang dimaksudkan ini? Dimaksudkan seperti kita hari ini. Kita sholat subuh. Kemudian setelah itu kita berthalabul ilmi. Kita sedang intidhar, menunggu. Sholat setelah sholat. Sholat subuh sudah selesai. Kita menunggu di masjid dengan berthalabul ilmi, nanti datang sholat sunnah, sholat syuruk. Datang waktu syuruk, sholat duha. Maka kita tinggal di masjid menunggu sholat setelah menyelesaikan sholat, maka ini termasuk pahala yang akan didapatkan berupa dihapuskan dosa, ditinggikan derajat. Subhanallah. Kita hari ini duduk di sini, jika niat kita ikhlas karena Allah, maka hari ini kita sedang digugurkan dosa-dosa kita. Dan derajat kita sedang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Intidharus shalah ba'da shalah. Dan Nabi SAW menunjukkan fadzalikumur ribat, maka yang demikian itu adalah ribat, yaitu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan disetarakan dengan ribat. Apa itu ribat?
Ribat adalah seorang tentara yang menjaga tentara yang lainnya. Subhanallah, bayangkan tentara yang sedang berjihad di jalan Allah dapat pahala besar. Dan ini tentara yang menjaga tentara yang lain. Ketika tentara yang lain sedang beristirahat, maka ada sebagian tentara yang dia berdiri dan menjaga supaya tidak ada musuh yang menyerang ketika tentara lain istirahat. Ini namanya ribat, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kedua yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan kesempurnaan salat. Niat yang ikhlas, sempurnakan wudu. Dalam hadis ini disebutkan hal yang pertama isbagul wudu, maka sempurnakanlah wudu alal makarih, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun dia sempurnakan wudunya. Kemudian hal yang ketiga yang menyebabkan sempurnanya salat kita adalah at-tabkir lis-shalah, yaitu datang lebih awal untuk melaksanakan salat, bersiap-siap lebih dini untuk melaksanakan salat. Wa huwal khuruj mubakkiran li idraki fadilatin tidharis shalah, yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya lebih awal untuk mendapatkan keutamaan menunggu salat. Nah, menunggu salat mendapatkan keutamaan. Bahkan sebagian orang mengatakan demikian, Pak. Kenapa Bapak kerja? Dia katakan apa? Saya bekerja hanya selingan saja sambil menunggu waktu sholat. Subhanallah ya. Kegiatan utamanya apa? Sholat. Kerja mas selingan. Kerja itu selingan. Tapi selingan bukan berarti dilakukan dengan sembrono, tidak amanah. Enggak. Tapi dilakukan dengan penuh dengan amanah. Waktunya kerja, waktunya sholat. Nah, maka ini yang paling utama. Kecuali waktu-waktu tertentu yang dibolehkan untuk mengundur waktu sholat, atau ada kondisi-kondisi yang urgent yang terkadang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu, dan terkadang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengakhirkan sholat Isya sampai pertengahan malam. Nah, ada waktu-waktu yang kadang dibolehkan untuk mengundur waktu sholat di kondisi tertentu. Tetapi keumumannya adalah tabkir, lebih awal. Wudu sebelum azan berkumandang, dia siapkan diri. Aduh, azan teh jam sabaraha ayeuna? Wah, siap-siap setengah jam deui bade azan. Ah, subhanallah. Bukankah itu disebutkan tabkir? Mempersiapkan salat sebelum datangnya waktu salat. Kemudian akan muncul masalah yang lainnya. Kalau saya lebih awal datang ke masjid untuk salat, bukankah waktu yang afdal untuk salat sunnah itu di rumah? Betul tidak, Pak? Salat sunnah yang terbaik di mana? Di rumah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya salat adalah di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali salat wajib. Semua salat yang terbaik dilakukan di rumah, kecuali salat wajib, maka itu dilakukan di masjid. Terus bagaimana dong kalau begitu? Saya melakukan keafdolan, ingin salat sunnahnya di rumah, tapi datang ke masjid, salat wajib sudah didirikan dan saya jadi masbuk gara-gara salat di rumah. Kenapa? Jarak rumahnya jauh. Salat qobliyah subuh di rumah dulu, qobliyah subuhnya ya. Pas datang ke dia sudah tahiyat akhir imamnya, kan bahaya itu. Bagaimana jika demikian? Maka lihat skala prioritas. Kita ingin mendapatkan keutamaan dari ibadah sunnah, tapi jangan sampai kita lalai dari ibadah yang wajib. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan tentang bagaimana syaitan menggoda manusia. Tingkatan yang pertama apa? Menyebabkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang halus, yang mungkin kita termasuk orang yang digoda oleh syaitan. Yaitu apa? Mendahulukan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Nah, hati-hati itu. Mendahulukan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Maka ini adalah salah satu di antara jerat-jerat syaitan supaya kita tidak dapat keutamaan. Contoh, ada seseorang bangun di sepertiga malam terakhir. Dia berwudu, sholat malam dengan bacaan yang panjang, berdiri sepanjang malam. Ketika dekat waktu subuh, kemudian dia istirahat sebentar, tiduran. Pas bangun, jam genep, terlewat waktu sholat wajib. Gara-gara sholat sunnah yang dia lakukan, mengejar keutamaan sholat sunnah, tapi dia lalaikan sholat wajib. Ini tidak dibetulkan. Atau contoh yang lainnya, kalau kita di masjid, sholat sunnah di masjid, ketika datang sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, kan begitu. Sholat belum selesai, kemudian iqamah sudah dikumandangkan, imam sudah berdiri di depan, saf sudah berbaris, kemudian imam bertakbir Allahu Akbar. Maka di saat itu orang yang sedang sholat sunnah, maka dia batalkan sholatnya.
kemudian ikut bersama imam melakukan sholat wajib. Kenapa? Karena jangan sampai dia mengejar keutamaan sunnah tapi lalai dari yang wajib. Maka yang harus dia lakukan apa? Batalkan sholat sunnahnya, kemudian dia ikut bersama imam melakukan sholat wajib. Karena yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Maka kadang syaitan membisiki kepada dada manusia supaya mengejar keutamaan yang sunnah tapi dia lalai dari yang wajib. Maka orang yang terbaik adalah at-tabkhir lis-shalah, lebih awal datang ke tempat salatnya kalau dia ingin dapat keutamaan sunnah di rumahnya tapi menyebabkan lalai, terlambat datang ke masjid dan dia terlambat dan masbuk ketika dia salat, maka yang terbaik adalah datang ke masjid lebih awal, salat sunnah di masjid, kemudian dia salat wajib tidak terlambat. Walaupun tidak afdol tapi dia bisa mengejar keutamaan yang lain berkaitan dengan salat wajibnya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari berkaitan dengan menunggu waktu salat atau intidharis shalah, datang lebih awal ke masjid tujuannya untuk menunggu salat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah. Subhanallah. Seseorang tersebut akan tetap dicatatkan sebagai orang yang melaksanakan salat selama dia menunggu waktu salat. Subhanallah. Menunggu waktu salat dihitung pahala seperti salat, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu salat maghrib, sudah selesai salat berjamaah maghrib, kemudian menunggu waktu isya, berpikir kalau saya pulang ke rumah, sholat maghrib pulang ke rumah, kemudian nanti sholat isya balik lagi ke sini, waktunya terlalu mepet, bisa nanti kesiangan ketika datang sholat isyanya. Ya udahlah saya nunggu aja di masjid, kemudian dia sambil tilawah Al-Quran, sambil membaca buku-buku. Di sini ada buku hadis, ada segala macam, ada perpustakaan yang bisa dimanfaatkan bukunya, atau berdiskusi tentang masalah agama. Tujuannya apa? Menunggu sholat isya. Selama menunggu itu jamaah sekalian, maka dia dihitung seperti orang yang sedang melaksanakan salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara shalah. Maka seseorang akan dicatatkan sebagai orang yang terus mendapatkan pahala salat selama dia menunggu waktu salat. Subhanallah. Maghrib sampai isya dicatatkan sebagai pahala salat walaupun dia tidak melaksanakan salat. Luar biasa itu pahala yang bisa didapatkan. Oleh karena itu maghrib sampai isya tong uih, Pak. Jangan pulang, di sini aja kalau nggak ada kegiatan. Karena kalau pulang itu godaannya banyak. Ketika sudah pulang, kadang mau sholat isya jadi malas. Makan dulu pada maghrib, setelah makan, wareg tunduh hoream ka masjid, jadi nanti ka masjid. Maka menunggu waktu sholat ini termasuk ke dalam orang yang dicatatkan sebagai orang yang melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, agar bisa mendapatkan keutamaan, menjadi sempurna sholatnya adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau disebutkan zikir, maka doa termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara zikir, maka ini luas maknanya. Kalau kita sebutkan zikir, maknanya luas. Doa termasuk zikir atau bukan? Termasuk zikir. Apa itu zikir? Zikir itu kan berasal dari kata dzakara yadzkuru. Yadzkurunallaha qiyama wa qu'udan, mengingat Allah ketika dalam kondisi berdiri dan dalam kondisi duduk. Berbaring ataupun dalam kondisi berdiri. Maka mengingat Allah itu, berzikir kepada Allah cakupannya luas, termasuk di dalam doa. Doa zikir atau bukan? Zikir, karena ketika kita berdoa kita mengingat Allah. Membaca Al-Quran zikir atau bukan? Zikir. Bahkan Allah menyebutkan berkaitan dengan Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra. Bahkan Al-Quran nama lainnya adalah zikir. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, zikir. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan kesempurnaan salat, maka banyaklah berzikir kepada Allah. Mulai dari pertama, keluar dari rumahnya. Ketika dia keluar dari rumah, kaki mana yang didahulukan? Kanan atau kiri? Kalau keluar rumah kanan atau kiri, Pak? Untuk mendapatkan atau ketika menuju masjid, keluar dari rumahnya. Kemudian dia membaca doa apa? Membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah.
Keluar rumah dia berdoa dengan doa tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Tadi pagi sebelum datang ke masjid doa heula di rumah. Jangan-jangan lupa. Karena sudah terbiasa, kebiasaan dari masjid datang ke rumah, keluar rumah, wah langsung keluar dan lupa kadang berdoa. Kemudian ketika di jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang masuk masjid, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sering kita baca apa? Allahumma aftahli abwaaba rahmatika, kan begitu. Atau dengan mengucapkan dulu salawat dulu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu kemudian membaca doa masuk ke dalam masjid. Ini hal yang keempat berkaitan dengan memperbanyak zikir ketika mendatangi waktu sholat atau mendatangi tempat sholat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah al-mashi ila sholati bis sakinah wal waqar. Maka datanglah mendatangi masjid dengan berjalan kaki, dengan sakinah, dengan tenang jalannya, tong rurusuhan, wa waqar, dan dengan penuh wibawa. Jalannya tenang, tong rurusuhan, ngegedig. Kenapa demikian? Kalau ada seseorang datang ke masjid, kemudian dia berjalan cepat dari rumahnya menuju masjid, kemudian dia datang dalam keadaan imam sudah siap sholat, kemudian dia datang takbir Allahu Akbar, apa yang terjadi? Haheho, Pak. Datang ke masjid masih haheho, kemudian dia sholat. Susah untuk bisa khusyuk dalam kondisi yang demikian. Makanya dianjurkan untuk as-sakinah, untuk tenang berjalan ke masjid. Bahkan ketika sholat sudah didirikan, maka dia tetap tenang, tong rusuh. Ketika imam sudah berdiri di sini, sudah beres membaca Al-Fatihah, sudah beres membaca surat setelah Al-Fatihah, kita masih di pintu. Meh kabagian sarokat, berebet lompat ke dia. Maka ini bukan perbuatan yang baik, bukanlah hal yang afdol. Yang afdol apa? Berjalan tenang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim dalam sahih keduanya, hadis muttafaqun alaih. Beliau menyebutkan, idza sami'tum al-iqamah, kalau kalian mendengar iqamah sudah dikumandangkan, berarti dia sedang tidak di masjid, sedang di luar masjid. Iqamah sedang dikumandangkan. Famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju tempat salat kalian, wa alaikum bis sakinah, dan hendaklah kalian berjalan dengan sakinah, dengan tenang. Tenang yang dimaksudkan bukan melambat-lambat juga sehingga keong, bukan. Tenang yang dimaksudkan jalan yang normal, sebagaimana kita jalan biasa. Maka wal sakinah wal waqar, dan berjalan dengan penuh wibawa, tongerakeun. Orang yang rusuh itu kan kadang muruahnya hilang. Kalau orang sudah bercepat-cepatan ingin segera datang ke satu tempat, kadang muruahnya itu hilang, dilihat oleh orang, si bapak eta, si ibu eta menilu lompatan eta ke masjid. Kan dilihatnya juga menjadi tidak elok. Wala tusri'u, dan janganlah kalian bercepat-cepatan, tong rurusuhan cek bahasa Sundana mah. Jangan bercepat-cepatan. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan dari imam maka salatlah kalian bersama imam. Artinya apa? Kalau imam sedang sujud, maka langsung sujud. Apapun yang didapati imam sedang berbuat atau bergerak dengan gerakan apapun, maka ikuti gerakan imam. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian setelah itu ikuti gerakan imam, apapun gerakan imam itu. Imam sedang tahiyat awal, kita baru datang, maka kita datang, kemudian takbir dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah itu kemudian ikuti gerakan imam, apapun gerakan yang sedang dilakukan oleh imam. Maka fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, apapun yang kalian terlewat maka sempurnakanlah. Apa yang dimaksudkan sempurnakan? Kalau kita terlewat satu rakaat, maka setelah imam salam sempurnakan, ganti rakaat yang tadi kurang itu setelah imam salam. Maka inilah yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperintahkan untuk sakinah wal waqar. Tenang berjalan ke dalam masjid, kemudian juga tidak bercepat-cepat, dan apa yang kita dapatkan dari imam tersebut maka ikuti, dan apa yang tertinggal maka sempurnakan. Kemudian yang berikutnya yang menjadi kesempurnaan salat, ayyajlisa
hatta yusolli rakaataini. Alla yajlisa, janganlah di antara kalian duduk di masjid hatta yusolli rakaataini, sampai melaksanakan salat 2 rakaat. Salat apa yang dimaksudkan? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid bukan salat yang khusus. Salat apapun yang dilaksanakan oleh seseorang 2 rakaat, maka itu sudah masuk tahiyatul masjid. Seperti bapak dan ibu tadi, ketika sebelum subuh datang ke sini, azan berkumandang, setelah berkumandang azan, kemudian salat 2 rakaat. Ada seseorang yang baru datang setelah beres azan, kemudian dia salat 2 rakaat, salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh 2 rakaat itu sudah tercakup dalam tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu tujuan pensyariatannya bukan salatnya. Jadi kalau kita lihat para ulama kita dalam usul fikih ini pembahasannya, ketika mensyariatkan sesuatu, maka dilihat apakah tujuannya itu syariat tersebut, ataukah hal tersebut itu menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Salat tahiyatul masjid tujuannya apa? Memuliakan masjid. Dimuliakan masjidnya dengan cara apa? Dengan cara salat. Salatnya bukan salat khusus. Jadi ketika datang ke masjid, salat apapun itu masuk tahiyatul masjid. Ketika datang ke masjid di waktu duha, dia melakukan salat duha, maka salat duha itu sudah mencakup salat duha dan dia salat tahiyatul masjid. Jadi salat tahiyatul masjid itu bukan salat khusus. Bukan salat yang secara khusus dilakukan dengan penamaan tersendiri. Tapi salat tahiyatul masjid, salat apapun yang dilaksanakan 2 rakaat, ketika masuk masjid maka itulah tahiyatul masjid. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida." Ketika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka apa yang dilakukan? Falyarka rak'ataini qabla ayajlisa. Maka hendaklah kalian ruku' dengan dengan 2 rakaat sebelum engkau duduk. Apa yang dimasukkan ruku'? Salat. Salat itu dinamai dengan sujud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunu abdu mi rabbihi fahuwa sajidun. Jarak yang terdekat seseorang dengan seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Sujud yang dimaksudkan apa? Salat secara umum dan sujud secara khusus. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, atau yang dimaksudkan sujud tersebut adalah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menamai salat dengan nama ruku ataupun sujud. Termasuk hadis ini. Ketika Nabi mengatakan dan memerintahkan salat, maka salat dinamakan dengan ruku'. Beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini." Kalau kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah ruku' 2 rakaat. Ruku' yang dimaksudkan apa? Salat. Salat tahiyatul masjid. Maka ini yang paling utama dan paling afdol untuk bisa menjadikan salat kita salat yang sempurna. Nah, ini beberapa di antara adab-adab ketika mendatangi masjid, ketika akan melaksanakan salat. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala, yaitu tajnab at-tashbik al-asabi'. Maka hindari ketika seseorang tersebut berada dalam masjid menunggu waktu salat itu dengan mentashbik. Apa itu tashbik? Tashbik al-asabi' yang dimaksudkan adalah menjalin jari-jari tangan. Dengan apa? Menjalin jari-jari tangan. Nah, seperti ini. Ini nama tashbik namanya, menjalin jari-jari tangan. Liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, "Idza tawadda'a ahadukum," jika salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsana wudu'ahu, maka sempurnakanlah wudunya, perbaguslah wudunya. Thumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian setelah itu dia keluar menuju kepada masjid. Maka Nabi mengatakan, fala tushabbikunna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin, maka janganlah kalian menjalin tangan-tangan kalian, tashbik, ketika menunggu waktu salat tersebut. Kenapa?
karena seseorang tersebut dihitung sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat. Jadi menunggu waktu sholat kan itu dihitung sebagai orang yang sedang sholat, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dan termasuk hadis ini. Orang yang menunggu waktu sholat itu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Maka janganlah tasybik dengan menjalin jari-jari tangan. Kenapa demikian dilarang? Karena menjalin jari-jari tangan terkadang pertama ini salah satu di antara gerakan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim ketika mereka beribadah. Betul atau tidak, Pak? Orang non-muslim ketika beribadah kan begitu. Dijalin tangan-tangannya, menjalin tangan-tangannya, maka ini termasuk di dalamnya. Nah, larangan ini dikatakan oleh para ulama, ini larangannya bukan makruhnya, bukan makruh tahrim. Karena makruh itu ada dua. Pertama makruh yang tahrim, kalau disebutkan makruh itu belum tentu makruh. Karena makruh itu ada dua. Pertama makruh yang tahrim, yaitu makruh yang diharamkan. Jadi kalau disebutkan karihallah, Allah tidak menyukai. Nah, ini tidak menyukai bisa jadi tahrim, pengharaman. Atau yang kedua adalah tanzih. Yang kedua adalah tanzih, yaitu makruh yang tidak sampai haram, yang digunakan dalam istilah-istilah fikih. Makruh itu ketika dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, tasybik termasuk di dalamnya. Termasuk ke dalam, wallahu alam, pendapat yang paling banyak diambil oleh para ulama hukumnya adalah makruh. Termasuk tasybik itu salah satu di antara munculnya kemalasan. Ketika seseorang misalkan menunggu, biasanya kejadiannya kan begitu, khusus bahkan dalam sholat Jumat, itu kan kita dilarang mentasybik. Tangan kita dijalin kemudian untuk menahan tu'ur. Nah, tu'ur itu apa sih? Lutut. Ketika imam sedang berkhutbah, kemudian lututnya diangkat kedua-duanya, kemudian dipegang, nangkep lutut. Nah, ini dengan cara tasybik. Maka tasybik termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan ketika menunggu waktu sholat. Kemudian yang terakhir yang kita bahas hari ini, yang terakhir ini ada 10 poin tapi ini 11 poin. Nah, kita cukupkan dengan yang terakhir ini adalah al-istighal bidzikri. Maka hendaklah seseorang ketika menunggu waktu sholat ke sholat yang berikutnya, maka sibukkanlah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Jangan menggosip. Menunggu waktu sholat tapi nggak gosip. Si bapak itu banyak kamari teh. Tadi masjid ngobrol kan. Si bapak itu, si ibu itu dan lain sebagainya. Perbanyak untuk menyibukkan diri dengan berzikir. Wa doa, perbanyak doa. Karena ini tempat-tempat yang mustajabnya doa. Wa tilawah Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Inda intidharis salah, ketika seseorang tersebut menunggu waktu salat. Ma'adami at-tashwish alal musallin, dengan tidak mengganggu, berbisik-bisik, menyebabkan orang yang sedang salat, yang lainnya sedang salat sunnah, itu terganggu disebabkan karena bisik-bisik kita atau obrolan kita. Jadi kalau kita sedang ngobrol di masjid, kemudian datang orang yang sedang salat, maka pastikan obrolan kita obrolan yang tidak mengganggu kekhusyuan orang yang sedang salat. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Misalkan ada orang yang terlambat salat wajib, ketika maghrib kita menunggu sampai waktu isya, ada orang yang terlambat waktu salatnya, tidak sempat salat berjamaah di masjid, kemudian dia baru datang, kemudian sudah selesai nih salat maghribnya, sudah selesai berjamaah, menunggu waktu salat berikutnya. Kemudian kita sedang berbincang-bincang dengan teman kita di masjid, datang orang yang salat, pastikan perbincangan kita tidak mengganggu kekhusyuan orang yang sedang salat. Bagaimana kalau kondisinya begini, Pak? Maghrib sampai isya ada pengajian. Kan suka ada ya dulu ya. Maghrib sampai isya ada pengajian. Ketika sedang pengajian, datang orang yang terlambat. Waktu sholat maghrib dia tidak ikut berjamaah, baru datang. Baik dia sholat maghrib ataupun sholat tahiyatul masjid. Sedangkan kita pakai pengajian, pakai mikrofon, kenceng juga. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kajiannya dihentikan supaya tidak ganggu yang sholat? Maka jawabannya tidak. Tetap dijalankan pengajian tersebut, dan ketika orang tersebut terlambat dan akan terganggu, akan kemungkinan bisa jadi terganggu sholatnya, tapi ada maslahat yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, ketika kajian dihentikan, obrolan dihentikan, pembahasan dihentikan, maka orang yang sedang sholat bisa lebih khusyuk sholatnya. Tapi akan muncul madarat, yaitu apa?
terputusnya ibadah kita yaitu dengan thalabul ilmi. Thalabul ilminya terputus. Maka memutuskan ibadah, maka ini bukan hal yang baik. Sampai para ulama kita menyebutkan berkaitan dengan hukum mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Sunnah hukumnya. Menjawabnya wajib. Menjawab salam itu wajib. Mengucapkannya sunnah. Ketika berjumpa, kemudian kita ucapkan Assalamualaikum, kita mendapatkan pahala sunnah. Orang yang mendengarnya wajib dia menjawab. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya yang beliau sebutkan apa? Ketika berjumpa ucapkanlah salam kepadanya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawabnya wajib. Ketika ada seseorang mendengar orang lain mengucapkan salam kepadanya, maka wajib dia jawab salam tersebut. Tapi dikecualikan. Syekh Al-Bassam rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam Syarah Bulughul Maram dalam bab ini, dalam pembahasan hadis ini, dalam Kitabul Jami', beliau menyebutkan bahwasanya ketika seseorang datang ke majelis ilmu yang di sana ilmu sedang disampaikan, maka tidak dianjurkan mengucapkan salam. Tidak dianjurkan mengucapkan salam. Kenapa? Karena dia akan memutuskan zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menyela ibadah seseorang maka hukumnya adalah terlarang. Terlarangnya bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Sedang thalabul ilmi ada yang datang, Assalamualaikum. Kemudian orang-orang menjawab, ustaz jawab, Waalaikumsalam. Setelah beres gitu kemudian balik lagi. Sudah sampai mana tadi kita? Nah, itu memutus itu. Memutus majelis ilmu yang sedang berjalan. Termasuk juga dimakruhkan mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang tilawah Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang sedang tilawah Al-Quran, kemudian kita mendatangi orang tersebut, maka makruh hukumnya mengucapkan salam kepadanya. Kenapa? Karena dia memutuskan ibadah seseorang ketika dia berzikir kepada Allah, termasuk baca Quran. Ketika baca Quran, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Pas lihat lagi, tadi itu sampai mananya? Sampai baris berapa? Nah, maka tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam itu berarti hukumnya sunnah diucapkan, wajib untuk dijawab. Tapi ada salam yang nggak boleh dijawab. Kapan itu? Kalau ada yang mengucapkan salam, itu wajib dijawab. Tapi ada salam yang nggak boleh kita menjawabnya. Kapan itu? Ketika sholat. Jadi kalau kita sedang sholat, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampingnya jangan jawab, Waalaikumsalam. Enggak. Assalamualaikum, karena diperintahkannya begitu. Ketika selesai salam, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini enggak perlu dijawab, walaupun kita berada di samping orang tersebut. Bahkan kita sedang sholat atau bahkan tidak sholat. Misalkan ada orang yang sedang sholat sunnah. Kita sudah selesai dan sedang menunggu sholat di masjid, menunggu sholat berikutnya di masjid. Orang tersebut ketika sholat dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang sedang duduk di belakang nggak perlu dijawab, karena salam itu salam sebagai penutup dari sholat, bukan salam yang perlu untuk dijawab. Ya begitu, wallahu a'lam. Baik, itu saja yang disampaikan berkaitan dengan penyempurnaan salat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.